Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, dan terutama dan paling utama adalah kenikmatan iman. Saudaraku, dimanapun Anda berada, fenomena sekarang semakin tidak jelas. Para habaib dan para alim ulama bertengkar, sehingga para pengikutnya pun mulai bergesek-gesekan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan dan peperangan antara saudara, terutama umat Islam. Untuk itulah Al-Fakir menghimbau kepada seluruh para habaib maupun para alim ulama untuk menghentikan hal ini. Sudah, kalau memang ada habaib yang meminta itu dan meminta ini, tolak dengan cara halus, tolak dengan cara-cara yang bijak. Begitu juga kalau ada para alim ulama meminta ini dan meminta itu yang di luar daripada kemampuan dan kapasitas kita, tolak. Jangan Anda diam. Nabi tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Anda 30 juta, Anda 20 juta, Anda 40 juta, tidak pernah mengadakan hal-hal seperti itu. Semuanya berdasarkan keikhlasan, berdasarkan kerelaan dari para sahabat. Saudaraku, Al-Fakir hanya membahas singkat masalah habaib dan para alim ulama. Habaib ingin Indonesia damai, Ustadz ingin Indonesia juga damai, maka tidak ada jalan lain. Sudah, hentikan permasalahan nasab ini. Baik, Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa di balik kemegahan yang kita melihatnya, mal-mal banyak, mereka tertawa riang, sementara orang-orang yang tidak mempunyai uang menjerit, menangis, menderita karena menahan lapar setiap harinya. Orang-orang fakir miskin ini bukan tidak ada di Depok, banyak di Depok. Namun para pemimpin di Depok ini tidak mau peduli dengan mereka. Anak-anak yang harusnya bersekolah, mereka bermain di jalanan sambil mengendak-endakkan tangan, mengamen, mencari uang yang seharusnya bukan saatnya mereka mencari uang, tapi saatnya mereka sekarang ini mencari ilmu. Al-Fakir ingin menyampaikan, wahai para pemimpin, ingatlah, satu saat nanti Anda tidak akan berguna jabatan, harta benda ketika Anda dimandikan dan dikafani. Pilkada Depok sebentar lagi. Saya tidak mau mengatakan si A yang harus dipilih atau si B yang harus dipilih.
Tetapi saya ingin mengatakan orang-orang yang berani untuk berkomitmen membela rakyat kecil, itulah yang harus dipilih. Bukan mereka politikus oportunis, politik atau pelaku politik munafik yang ketika sudah jadi, rakyat dilalaikan, rakyat ditinggalkan, rakyat menjadi binasa karena tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Untuk itulah singkat Al-Fakir mengatakan bahwa Al-Fakir siap untuk menghadirkan beras murah, minyak murah dengan teknologi memberdayakan sumber alam yang ada di sekitar Depok. Permasalahan sampah juga sebenarnya sederhana. Kalaulah Al-Fakir memang diamanahkan oleh pemerintah Depok, insya Allah permasalahan sampah itu tidak perlu lama-lama. Cukup 2 minggu Al-Fakir diberikan waktu, insya Allah akan terselesaikan dengan membangun sebuah mesin pembakar sampah sebagaimana mesin itu telah dibangun di negara India, yang hasilnya mesin itu bisa dijadikan sebuah alternatif bahan bakar. Hasil dari abu pembakaran bisa diolah dan didayagunakan menjadi sebuah briket atau semacam tiruan dari batu bara. Tidak ada yang sulit kalau memang ada niat yang benar-benar kuat dari pemerintah. Pemerintah Kota Depok anggarannya banyak. Kalaulah satu mesin itu hanya 200 juta dengan kapasitas 7-10 kubik, maka dengan dana 2 miliar mesin itu bisa membakar sekitar 20 kubik. Bayangkan kalau sehari 20 kubik, maka dalam waktu seminggu selesai gundukan-gundukan sampah itu. Satu itu, keduanya, wahai para pemimpin, jangan Anda merasa bahwa Anda hidup akan selamanya. Ingat, malaikat maut kapanpun bisa menjemput. Insya Allah, Mujatuh Hasanah ini mudah-mudahan menjadi sebuah jalan membuka hati nurani Anda. Anda akan diminta pertanggungjawaban di yaumil akhir apa yang Anda telah perbuat untuk rakyat Anda. Presiden Republik Indonesia juga, Al-Fakir siap untuk menghadirkan sembako murah, minyak goreng murah. Kalau Al-Fakir difasilitasi, tidak perlu banyak-banyak. Cukup Al-Fakir diberikan pengelolaan lahan 20 hektar sampai 50 hektar saja untuk menanam singkong yang akan Al-Fakir rubah menjadi beras, yang insya Allah beras itu didistribusikan melalui jaringan-jaringan pasar-pasar tradisional, yang dimana nanti kita akan bekerja sama dengan para bupati, gubernur, dan wali kota. Untuk itulah hal ini sangat mudah kalau memang ada niat yang kuat untuk mensejahterakan rakyat. Tidak perlu triliunan, tidak perlu dana yang sangat fantastis, cukup dana yang ekonomis. Insya Allah Al-Fakir bisa menghadirkan
sembako murah, minyak murah yang terutama itu. Juga Al-Fakir insya Allah dapat menghadirkan juga listrik murah, asal pemerintah memfasilitasi Al-Fakir. Karena Al-Fakir sudah tahu jaringan bagaimana mengelola itu semua menjadi murah. Insya Allah tidak ada lagi kata dan kalimat yang paling utama adalah kejujuran, keamanan. Sebagaimana Rasul bekerja dengan staf sidik, tablik, amanah, dan patonah. Al-Fakir tutup Mujadul Hasanah ini dengan ayat Allah, wal asri inna insana lafil husri illa ladzina wa aminu solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Mari kita selalu saling menasihati tentang kebenaran, dan kita selalu menasihati tentang kesabaran. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengangkat tangan kita kepada Allah yang Maha Kuat, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, untuk merubah hati para pemimpin, para penyelenggara, agar semua kekayaan negara yang berupa sumber daya alam yang melimpah ruah ratusan bahkan ribuan triliun ini, rakyat bisa menikmatinya. Terima kasih. Al-Fakir tutup dengan salam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.